Amin. Berikan sorak-sorai yang luar biasa buat Bapak Yahweh pagi hari ini, saudara. Baik, shalom. Shalom, saudara. Puji Tuhan. Selamat pagi, selamat beribadah. Saya percaya semua saudara yang ada di tempat ini adalah orang-orang yang sudah diberkati Bapak Yahweh. Amin. Iya, sebelum saya membawakan renungan firman Tuhan pagi hari ini, saya akan membacakan ada sebuah kesaksian, saudara. Ya, saya akan bacakan buat saudara. Shalom Aleichem, selamat malam Papi Mami Lukas Sutrisno. Sehat sukacita senantiasa ada dalam tudung perlindungan Bapak Yahweh. Puji syukur saya turut sukacita melihat Papi Lukas semakin sehat sempurna. Sungguh luar biasa penjagaan perlindungan Bapak Yahweh atas tubuh jiwa roh Papi Lukas. Haleluya, amin, amin. Saya dukung dalam doa untuk pelayanan Papi Mami Lukas Sutrisno. Diberikan anugerah umur panjang, kesehatan untuk terus menerus memberitakan kabar kebenaran nama Yahweh Yeshua di tengah hiruk pikuknya situasi dunia saat ini. Saya yakin percaya anak Bapak Yahweh di dalam Adonai Yeshua Masiah pasti diberkati dalam perlindungan sempurna Bapak Yahweh. Haleluya, amin. Mohon maaf Papi, sekiranya WhatsApp saya ini sangat panjang lebar akan mengganggu Papi Lukas, di mana saat-saat ini Papi Lukas masih ada dalam masa pemulihan. Sekali lagi saya mohon maaf Papi, bila mana WhatsApp saya ini mengganggu. Semua karena begitu amat mendalam jantung hati saya penuh sukacita dan rasa syukur di mana anak saya Nita lolos tes CPNS 2024. Pergumulan dan pengharapan yang begitu amat panjang, menunggu dan menunggu, saya praktekkan hukum Loa yang sudah Papi Lukas ajarkan menulis 55x5. Ini saya lakukan jauh hari sebelum ada pengumuman tes CPNS 2024. Lalu saya tulis itu jadwal ujian tes CPNS ada di kertas HVS kalender. Saya tempel di dinding tembok kamar saya, bahkan dinding tembok kamar saya jadikan seperti seolah saya berada di tembok ratapan di Israel. Saya pun membayangkan saya hadir ada di depan tembok ratapan, saya bersama Israel, saya terus-menerus ucapkan afirmasi. Terima kasih Bapak Yahweh, anak saya Safira Nita Rahayu telah lolos tes CPNS 2024, diterima bekerja di Rumah Sakit Vertikal Surabaya. Haleluya, amin. Saat ucap afirmasi saya teriak-teriak kencang. Saya pun menangis seperti Ibu Hana. Saya yakin dan percaya akan firman Tuhan, Yesaya 52 ayat 12. Saya terus kawal dampingi Nita tesnya di luar kota Papi. Wah, sungguh luar biasa. Bagaimana saya ini terus-menerus berusaha, bagaimana caranya untuk menghancurkan rasa ketidakpercayaan akan kuasa pertolongan Bapak Yahweh. Sudah menjadi kebiasaan saya tiap pagi pasti sudah putar lagu rohani. Saya seleksi yang tidak panggil ayunan. Saya yakin percaya ada kuasa lewat puji-pujian seperti yang pernah dikhotbahkan Coach Jameson di saat detik-detik akan hasil akhir pengumuman tes CPNS. Wah, jantung hati saya seperti diaduk-aduk. Saya ingat khotbah Papi Lukas terus ucapkan kata-kata penuh berkat untuk saya Nita, untuk anak saya Nita. Saya sebut terus nomor tes anak saya Nita dengan penuh yakin percaya akan kuasa pertolongan Bapak Yahweh. Sampai saya hafal di luar kepala, padahal panjang. Jadwal pengumuman tes CPNS 2024 dimulai sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai final pengumuman hasil akhir CPNS tanggal 5 Januari sampai 12 Januari 2025. Demikian Papi Mami Lukas Sutrisno, kesaksian saya yang sangat mengharu birukan suasana hati saya, di mana saya harus bisa menghancurkan rasa ketidakpercayaan dalam diri saya akan kuasa pertolongan Bapak Yahweh. Saya tetap terus dekat-dekat pada Bapak Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMasiah, sekalipun saya tidak ada dalam pergumulan dan pengharapan. Teruslah ada dalam the passion for God Yahweh, dan terus teguh di dalam iman akar Ibrani. Adapun itu tidak ada yang bisa mengganggu gugat
atas iman saya di dalam Yahweh Yeshua. Haleluya, amin. Anak saya Nita nanti mulai bekerja per 1 Juli 2025. Terima kasih Papi Mami Lukas sudah berkenan membaca WhatsApp kesaksian saya yang amat sangat panjang. Selamat malam, selamat beristirahat. Bapak Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach memberkati. Haleluya, amin. Ini kesaksian dari Ibu Rachel Ekawati Prasetyaning Tias. Ini Jemaat Kehilat Mawar Sharon Semarang yang sekarang berdomisili ada di Purwokerto. Nah, mungkin saudara bisa lihat ada foto yang bisa ditayangkan multimedia. Oh ya, ini adalah tulisan Loa ya yang dipraktekkan. Ada lagi? Hanya itu saja? Oke. Ya, itu kesaksiannya saudara. Baik, pagi hari ini kita akan lanjutkan dengan mendengar firman Tuhan. Ya. Oke. Pagi hari ini renungan yang saya berikan buat saudara adalah tentang generasi stroberi. Apa saudara? Generasi stroberi. Nah, apa itu generasi stroberi? Saudara, hari-hari akhir ini ada sebuah fenomena yang tidak biasa. Yang pasti adalah tujuan setan untuk menghancurkan anak-anak Tuhan. Karena setan tahu waktunya tidak lama, saudara. Nah, setan itu selalu masuk di dalam kehidupan generasi anak-anak muda. Nah, yang saya lihat, kalau kita dengar akhir-akhir ini, kita mendengar yang namanya, ada fenomena yang namanya generasi stroberi. Nah, pagi hari ini kita akan membahas apa itu generasi stroberi. Ya. Sebentar. Oh, ya. Oke, apa itu generasi stroberi? Jadi begini saudara, generasi stroberi itu adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan generasi muda yang berbakat sebenarnya, ya. Jadi generasi yang berbakat, yang kreatif dan berpendidikan. Tetapi, ya, generasi stroberi ini disebut generasi stroberi karena dianggap mudah menyerah, saudara. Kurang tahan terhadap tekanan, serta tidak sekuat generasi sebelumnya dalam menghadapi tantangan. Jadi istilah ini berasal dari Taiwan, ya, dan merujuk pada buah stroberi yang tampaknya indah tapi mudah memar atau rusak jika ditekan. Kalau kita lihat buah stroberi itu kan warnanya, bentuknya menarik saudara ya, warnanya kinclong merah begitu. Tapi kalau saudara tekan, dia langsung blenyek saudara, ya kan? Orang Malaysia nggak tahu what is the meaning of blenyek saudara. Ya, yang saat ini Lestri mesti apa itu blenyek? Nanti mesti tanya Papi Lukas, biar Papi Lukas yang jelasin. Ya, jadi seperti itu. Nah, generasi stroberi itu digambarkan generasi yang seperti itu, saudara, yang pinter gitu ya, yang kreatif, tapi mental yang nggak kuat, gitu. Itu generasi stroberi. Dan inilah generasi yang sekarang ini sedang terjadi saat ini. Kita lihat. Nah, biasanya generasi ini merujuk pada anak muda yang lahir menjelang tahun 2000-an ke atas. Jadi dari tahun 2000 ke atas itu masa-masanya mulai muncul yang disebut dengan generasi stroberi atau yang disebut dengan Gen Z. Pernah dengar ya saudara ya? Gen Z. Bahkan sekarang ada lagi yang namanya Gen Alpha. Ya, kadang-kadang saya dengar dari anak saya Kenan itu, dia ngomong, Kenan nih Gen Alpha. Gen Alpha, apa kuwi Gen Alpha? Saya baru nggak ngerti itu. Oke. Mereka tumbuh di era digital dengan kenyamanan yang lebih besar dibandingkan generasi sebelumnya. Kalau zaman kita dulu,
di rumah kita ada telepon, itu sudah barang mewah saudara, betul enggak? Ya kan? Saya dulu masih ingat ya, baru awal-awalnya tahun 95 kalau tidak salah, 95 saya masih SMP itu, 95 itu mulai di tempat saya, nggak tahu di sini, di tempat saya itu mulai ada yang namanya telepon umum. Masih ingat enggak saudara? Telepon umum yang warnanya biru itu, iya kan? Itu saking senengnya itu saya di rumah itu sampai sering terima telepon saudara. Terima telepon itu dari siapa? Dari orang yang nggak jelas. Bayangin tuh, cuma gara-gara ada telepon umum, orang kepengen telepon, masuk ke uang 100 ya kan? Klinting, halo? Dijawab kan? Iya, halo siapa ini? Ditutup lagi, hehehe, tutup cekrek, ditinggal Melayu. Kan kurang ajar itu, ya kan? Telepon dianggap barang mewah. Tapi sekarang hampir semua orang punya handphone. Sama seperti televisi. Orang yang punya televisi di rumahnya itu orang kaya, ya kan? Satu rumah itu yang nonton satu kampung biasanya. Sak tonggo-tonggone melok nimbrung. Ayo siapa yang pernah gitu dulu? Padahal yang ditonton apa? Ditonton apa? Saya masih ingat ada acara namanya Dari Desa ke Desa. Terus acara yang saya suka itu, saya suka nonton namanya Kelom Pencapir. Masih ingat ya saudara? Kelom Pencapir, ya kan? Itu cerdas cermat antar desa. Kami kelompok tani dari desa Sumberwono, ya kan, dengan bangganya begitu ya. Tapi sekarang orang hampir semua, bahkan anak-anak usia berapa sekarang? Usia 6 tahun, 7 tahun sudah dipegangin HP loh saudara. Iya kan? Jadi kita lihat ini era digital. Nah, mereka tumbuh di era digital dengan kenyamanan yang lebih besar dibanding generasi sebelumnya. Nah, ini yang bikin ada efek negatifnya saudara. Karena ada segala sesuatu itu dipermudah sekarang. Nah, nanti kita akan bahas itu ya. Namun mereka sering dikritik karena dianggap kurang memiliki daya juang yang kuat di tempat kerja atau dalam kehidupan dibandingkan generasi sebelumnya. Nah, ini ada yang namanya generasi baby boomer, saudara. Saudara lihat ada tabelnya ya. Di situ ada yang namanya dari tahun berapa itu? 1880 sampai 1900, ada yang namanya lost generation. Artinya lost generation itu bukan generasi yang hilang, tapi generasi yang embuh. Karena terlalu jauh lama ininya jadi nggak tahu itu seperti apa generasi itu. Terus ada greatest generation tahun 1900 sampai 1925. Ada yang disebut silent generation, itu tahun 25 sampai 45. Generasi yang cenderung diam, gak kebanyakan ngomong tapi langsung action. Itu ya, saudara yang lahir tahun 25 sampai 45 itu biasanya punya sifat yang kayak gitu. Nah, ini yang lahir tahun ini saya pikir enggak banyak ya sekarang ini ya. Ada yang lahir di antara tahun ini? Oh, Bu Bambang. Ya baru 1-2 orang yang angkat tangan ya. Kemudian ada yang namanya generasi baby boomer, itu tahun 46 sampai 64. Kemudian ada yang generation X, itu tahun 65 sampai tahun 80. Kalau kita mau bahas ini satu persatu saudara, lama sekali, panjang sekali saudara. Makanya saya ambil satu yang paling terakhir yang sekarang terjadi. Ini adalah sebenarnya generasi yang disebut Gen Z ini saudara. Karena generasi Alpha ini masih tergolong baru ya. Nah, ini tabelnya. Ini ada yang disebut generasi milenial ya. Generasi milenial tahun 81 sampai 96, Gen Z. Nah, ini yang sekarang kita akan bahas saudara ya, yang lahir sebenarnya sampai mencakup ke sini saudara ya. Oke. Kenapa fenomena ini bisa muncul saudara? Kenapa fenomena generasi strawberry ini bisa muncul? Generasi yang saya katakan mungkin dalam bahasa saya, orangnya pintar tapi manja.
Pinter tapi manja. Ini generasi stroberi, saudara. Saudara tahu kalau manja itu apa sih? Dikit-dikit, nah ngalem tuh katanya Azaria. Ngalem, dikit-dikit mewek, dikit-dikit nggak tahan, itu manja. Tapi pinter, ya. Nah, kenapa fenomena ini bisa muncul? Yang pertama, karena pola asuh yang berbeda, saudara. Banyak dari generasi ini dibesarkan oleh orang tua yang ingin memberikan kehidupan yang lebih baik daripada yang mereka alami, saudara. Jadi mungkin karena dulu orang tuanya miskin, hidupnya susah, kerjanya susah, jadi ketika sudah mulai sukses punya anak, nah biasanya orang tuanya ngomong begini, "Nak, sudah kamu ndak usah bingung cari kerja, ya, sudah kamu yang penting sekarang kamu kan anakku, ya." Langsung anak itu tidak diajari dari dasar, tapi tiba-tiba langsung, biasanya kalau dalam perusahaan diangkat jadi apa, saudara? Direktur, ya kan? Tidak diajarin dari bawah. Kenapa? Karena orang tuanya nggak kepingin anak itu merasakan susah seperti apa yang dia alami dulu. Sebenarnya itu kelihatannya baik, ya, tapi itu salah, saudara. Kalau ada orang tua yang punya berpikiran seperti itu, salah. Memang benar kita kepingin anak kita itu tidak boleh, jangan sampai susah, tapi harus punya cara yang benar dalam mendidik karakternya. Itulah sebabnya yang terjadi adalah banyak sekali anak-anak bos, anak-anak orang kaya punya karakter yang tidak baik. Banyak sekali, saudara. Kenapa? Karena dari kecil mereka selalu difasilitasi dengan latar belakang karena orang tuanya tidak kepingin anaknya susah. Jadi mau apa kasih, mau apa kasih, mau apa kasih. Begitu. Nah, itu yang menyebabkan munculnya generasi stroberi ini. Karena anak itu tidak pernah merasakan tantangan dalam hidupnya. Orang yang tidak pernah merasakan tantangan, maka mental orang itu dipastikan lemah, saudara. Ya, itulah sebabnya kenapa kok Tuhan izinkan tantangan terjadi dalam hidup saudara, supaya saudara itu jadi kuat. Amin. Saudara itu punya mental fighter, begitu. Karena Tuhan tahu selama kita hidup di dunia itu pasti menghadapi yang namanya peperangan. Ya, karena Tuhan tahu selama hidup di dunia itu tidak selalu senang. Makanya firman Tuhan ngomong, pengkhotbah ngomong, ada waktu tertawa, ada waktu untuk menangis, ada waktu bersuka cita, ada waktu berduka cita. Itulah dunia. Makanya Tuhan mau supaya saudara itu diproses untuk jadi kuat. Hanya orang yang kuatlah yang menang. Amin. Saya kasih tahu, hukum alam, semua kita yang hidup di dunia ini, di alam ini, pasti harus mengikuti yang namanya proses alam, atau yang disebut dengan seleksi alam. Kalau kita tidak kuat, kita akan dimakan, saudara. Itulah yang terjadi. Jadi sebenarnya sama kita itu dengan kehidupan di hutan, dengan binatang-binatang itu. Mereka ada kan yang namanya rantai apa, makanan. Yang lemah pasti dimakan oleh yang lebih kuat. Itu pasti. Dan sama selama kita hidup di dunia, kalau kita tidak kuat, pasti kita akan dimakan. Saudara lemah, saudara akan dimakan oleh kemiskinan. Saudara malas, saudara akan dimakan oleh kemiskinan. Saudara lemah, saudara akan dimakan oleh penyakit. Sampai sini paham, saudara? Nah, kembali lagi ke sini. Akibatnya, ya, mereka cenderung mendapat perlindungan yang berlebihan, yang disebut dengan overprotecting. Ya,
overprotective parenting, orang tua yang terlalu over dalam melindungi, ya, sedikit menghadapi kesulitan, ya, dan jarang mengalami perjuangan berat seperti generasi sebelumnya. Saudara lihat baru-baru waktu yang lalu di sini ada kasus tentang pengusaha Surabaya disorot usai paksa siswa sujud dan menggonggong. Ya, ini kasusnya adalah ketika ada seorang anak, seorang siswa yang mungkin saya pikir kategorinya dibully, ya, dibully oleh teman-temannya gitu, dibully oleh teman-temannya, kalau tidak salah itu disuruh apa begitu ya, pokoknya dibully lah. Nah kemudian si anak ini lapor gitu ke orang, cerita, maksudnya curhat sama orang tuanya. Di rumahnya dia dibully gitu, di sekolah dia dibully. Kemudian apa reaksinya si orang tua? Reaksinya si orang tua ini seharusnya kalau bijaksana dia cukup mendatangi guru, ya, mendatangi guru dan melaporkan kepada gurunya. Itu yang harusnya dilakukan, bahwa terjadi pembulian di sekolah. Minta tolong supaya guru yang ada di sekolah bisa memberikan pengawasan yang lebih intensif. Begitu kan saudara, ya? Ya, supaya tidak terjadi lagi pembulian. Nah, gitu. Nah, kalau masih ternyata terjadi seperti itu, orang tua tidak artinya masukan dari wali murid atau orang tua tidak didengar. Kalau saya harus keluarkan anak itu dari sekolah itu. Berarti sekolah itu tidak mampu, begitu, tidak mampu untuk mendidik lingkungan, atau tidak menjaga atau membuat suasana di sekolah itu menjadi kondusif atau lebih baik. Kalau saya, jadi tidak perlu yang dilakukan seperti oleh bapak ini, datang ke sekolah, saudara, dia bawa teman-teman, dia bawa mungkin preman-preman begitu, ya, langsung masuk ke sekolah, dia labrak itu sekolah, itu dia tanya, mana anaknya yang membuli kamu, begitu. Langsung itu yang tersangkanya disuruh bersujud, disuruh menggonggong, saudara, begitu. Nah akibatnya apa? Akibatnya ya pasti ini berurusan dengan hukum, dengan polisi, begitu kan? Ya, ending-endingnya si anak juga akhirnya ikut malu, menyesal, saudara. Nah semuanya berakhir dengan tidak baik, begitu. Nah ini muncul, fenomena ini muncul karena itu tadi, karena orang tua terlalu berlebihan. Memang kalau kita sebagai orang tua punya kewajiban harus melindungi anak kita, tetapi kita tidak boleh menggenggam anak kita itu seperti menggenggam menggenggam air. Air kalau saudara genggam bisa pasti keluar semua. Apa yang saudara lakukan supaya air bisa tetap ada di tangan saudara? Diapain airnya? Ditampung begini, betul ya? Gak boleh diremet. Kadang-kadang sikap kita sebagai orang tua terhadap anak itu saking sayangnya, itu bukan seperti ini, tapi dikekepi begini, dikekepi, akhirnya keluar semua, ya. Akhirnya anak itu tidak punya mental yang kuat, tidak punya mental yang hebat, sehingga yang ada adalah dia manja, seperti yang terjadi ini, saudara. Pola asuh yang berbeda. Nah, kedua, kemudian karena kemajuan teknologi dan digitalisasi, dengan perkembangan teknologi yang pesat, generasi ini tumbuh dengan kenyamanan akses informasi secara instan dan kemudahan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini membuat mereka lebih terbiasa dengan solusi cepat dan kurang terlatih menghadapi kesulitan yang membutuhkan ketahanan mental jangka panjang. Contoh, kalau anak sekarang
itu kalau dapat tugas dari sekolah, itu gampang sekali dapat sumbernya. Tinggal apa saudara? Googling. Betul enggak? Iya kan? Googling udah. Kalau zaman bapak-bapak sekalian, didapat tugas dari sekolah, nyari bukunya itu sampai jungkir balik. Betul enggak? Betul kan ya? Apalagi maaf, yang enggak punya duit, mau beli bukunya susahnya minta ampun. Untuk beli bukunya itu loh saudara. Betul enggak? Saudara bisa bandingkan ya, bagaimana perjuangannya anak-anak zaman dahulu dengan anak-anak zaman sekarang. Ya. Nah, itulah yang membentuk mental mereka menganggap segala sesuatunya gampang. Sekarang itu mau cari informasi tinggal klik. Ya, tinggal klik saudara. Kalau zaman dahulu susahnya setengah mati. Mau cari bahan informasi susahnya setengah mati. Sama seperti saya menyusun khotbah ini. Kalau zaman dahulu mau khotbah kayak gini, wangel saudara. Betul enggak? Kalau sekarang tinggal saya cari informasi, klik. Oh, ada informasi cerita kasus seperti itu. Saya masukkan, bisa sebagai bahan khotbah. Ini yang membentuk anak jadi merasa bahwa segala sesuatunya mudah. Jadi tidak ada yang namanya jiwa survival dalam diri anak itu. Ya, ini penting saudara. Itulah sebabnya kita sebagai orang tua perlu sadar akan hal ini. Ya, kalau kita kasih anak kita HP, jangan terus di-loss. Ya. Ini bisa membentuk mental mereka kurang baik. Ya, kasih batasan waktu. Seperti yang saya lakukan, kalau saya pasti kasih yang namanya family link. Ya, saya kasih family link. Supaya apa? Mereka itu bisa bermain HP tapi ada batas waktu. Satu hari itu hanya sekitar 2-3 jam satu hari. Setelah itu mereka tidak bisa pakai lagi. Ya. Kemudian yang ketiga, perubahan lingkungan kerja dan sosial. Karena ini ada perubahan lingkungan kerja dan sosial. Di masa lalu, kerja keras dan stabilitas pekerjaan adalah prioritas utama. Ya. Namun generasi stroberi itu tumbuh di era di mana pekerjaan tidak hanya soal bertahan hidup. Jadi orang dulu sama orang zaman dahulu, ya anak muda zaman dahulu dan anak muda zaman sekarang itu sudah punya perbedaan persepsi tentang mencari pekerjaan, saudara. Ya, kalau orang zaman dahulu itu cari pekerjaan supaya mereka bisa hidup. Betul nggak Bapak Ibu? Iya kan? Wis kerja opo tak lakoni supaya bisa makan. Gitu kan? Makanya orang saudara lihat ya. Sebenarnya ada sisi positif, memang ada sisi positif dan sisi negatif dari pola pikir orang zaman dahulu dan sekarang. Kalau yang saya katakan yang positifnya adalah orang-orang zaman dahulu ya, mereka kalau sudah kerja di satu tempat, mereka tidak main-main biasanya. Lama begitu. Ya, sampai bertahun-tahun. Bahkan sampai ada yang puluhan tahun kerja di satu tempat, ikut orang. Iya kan? Kenapa bisa begitu? Karena mereka tahu kalau keluar cari kerja tidak mudah. Tapi generasi sekarang itu mereka tidak berpikir seperti itu. Beralih. Yang mereka cari itu lebih kepada passion, kepuasan mereka. Begitu. Sekarang mereka itu kebanyakan tidak perlu bingung kerja ikut orang. Kenapa? Karena mereka cukup membuat konten, duit sudah masuk. Coba saudara lihat, karena ada perubahan pola kerja, perubahan
pola orang mencari uang. Begitu. Makanya saudara jangan heran, banyak sekali di internet, di media sosial, orang-orang yang bermunculan sebagai konten kreator. Bahkan sekarang ini pekerjaan yang paling dicari itu salah satunya atau bisnis yang paling diminati, salah satunya adalah menjadi konten kreator. Ya, anak-anak muda sekarang, dan mereka luar biasa kreatif, saudara. Luar biasa kreatif, ya. Dan bagi saya nggak apa-apa, saudara yang bukan berarti salah, no. Kalau saudara sekarang yang menjadi seorang konten kreator, jadilah seorang konten kreator yang hebat, gitu maksudnya ya. Tapi harus diimbangi dengan mental yang tahan uji. Begitu maksudnya saudara, ya. Nah, sesuai passion dan keseimbangan hidup yang baik. Jadi dibandingkan bekerja keras dengan tekanan tinggi seperti generasi sebelumnya. Kalau orang zaman dahulu bekerja di satu perusahaan dimarahin sama bosnya, kira-kira kalau cuma dimarahin, mutung enggak saudara? Enggak. Tapi kalau anak sekarang itu kebanyakan mutung. Dimarahin bosnya, ditegur bosnya, mutung. Kenapa kok hari ini kamu gak kerja? Aku keluar mah. Loh kenapa kok keluar? Aku gak nyaman bekerja lagi di situ. Kenapa? Bosku galak. Itu generasi stroberi saudara. Kemudian yang keempat, ekspektasi yang tinggi terhadap diri sendiri dan lingkungan. Oh, anak-anak zaman sekarang itu idealismenya itu jauh lebih tinggi daripada orang-orang zaman dahulu. Generasi stroberi ini sekarang saya katakan, mereka punya ekspektasi atau idealisme hidupnya itu jauh lebih tinggi. Bagus. Tapi seringkali karena ekspektasi yang terlalu tinggi sehingga membuat mereka tidak diimbangi dengan itu tadi, mental yang kuat. Generasi ini sering mendapat tekanan sosial dari media dan lingkungan untuk menjadi sukses dengan cepat. Ya. Jadi selalu pikirannya itu kalau mau sukses juga suksesnya cepat gitu. Suksesnya harus cepat gitu, instan gitu ya. Mereka tumbuh dengan standar tinggi tentang kesuksesan. Tetapi kenyataan tidak sesuai ekspektasi, mereka lebih mudah merasa gagal dan putus asa, kemudian menyerah saat menghadapi tantangan, sangat rentan dengan stres dan kecemasan. Karena apa? Karena itu tadi, karena mereka sudah terbiasa dengan sesuatu yang instan. Nah ini yang kelima, ini yang saya sebutkan tadi, budaya instan dan kenyamanan berlebih. Dengan layanan serba instan seperti belanja online, transportasi digital, dan hiburan cepat saji, generasi ini terbiasa dengan kenyamanan. Ini membuat mereka kurang terbiasa menghadapi kesulitan yang membutuhkan usaha bertahap dan waktu lama. Contoh, kalau anak sekarang kepingin makan, tinggal apa saudara? Hah? Yang pencet yang hijau-hijau itu kan? Nah nanti kalau saya sebut merek pikirnya endorse, ya kan? Tinggal klik loh gitu. Wong anak saya Sirel aja udah bisa pesan sendiri loh, piejal, ya kan? Coba bayangin, gitu kan ya? Anak zaman sekarang itu sudah terbiasa dengan budaya instan. Kalau orang zaman dulu kepingin makan bakpao saja butuh apa? Pengorbanan, tenaga yang besar. Kenapa? Kalau bikin bakpao itu diapain saudara? Tepungnya harus dibikin jadi adonan. Setelah jadi adonan diapain saudara? Ya kalau saudara lihat mami bikin bakpao, wah itu saudara akan lihat perjuangan seorang mami. Ya, bikin bakpao nggak bisa instan, betul ya? Tapi kalau sekarang kita mau kepingin makan bakpao, banyak yang jualan di sana, di luar, betul enggak? Ya kan? Ya kan? Begitu. Sekarang mau bikin mie, lo coba bikin mie aja instan. Bikin apa? Sekarang hampir semua itu instan loh saudara. Sebutkan, saudara mau kepingin bikin apa coba? Bubur saja
Bubur loh instan saudara. Padahal orang bikin bubur itu kan masaknya modelnya lama ya harusnya ya. Bikin apa berasnya didang lama toh sampai terus ya gitulah pokoknya lama ya. Tapi kalau sekarang instan semua gitu. Karena semua yang serba instan, makanya anak zaman sekarang itu semua serba instan. Sampai ada fenomena yang namanya otak popcorn. Opo meneh kuwi? Otak popcorn. Sudah pernah dengar enggak saudara? Kapan? Ya, otak popcorn. Nanti sekali waktu kita akan bahas tentang ini saudara. Itu efek karena apa? Karena anak suka nonton. Sekarang kalau saudara lihat di TikTok itu kan video pendek toh, nonton video berapa detik biasanya? 10, nggak sampai 1 menit paling ya, nonton di scroll ya kan, itu bikin otak anak kita jadi otak popcorn ya. Nah itu maksudnya apa? Nanti saya jelaskan lain waktu saudara ya. Sekarang kita bahas tentang generasi stroberi ini. Karena meningkatnya kesadaran akan kesehatan mental. Generasi ini lebih sadar akan kesehatan mental dibanding generasi sebelumnya. Betul. Generasi sekarang itu sebenarnya lebih sadar. Mereka lebih terbuka membicarakan kecemasan, stres, dan beban emosional. Tapi terkadang dianggap terlalu sensitif oleh generasi yang lebih tua. Gampang curhat di medsos akhirnya. Ya, jadi gampang tersinggung juga saat mendapat komentar negatif, sadar tapi tidak tahu manajemen emosi. Jadi anak sekarang itu pinter, tapi begitu dinasehatin ngambek, saudara. Betul nggak? Halo, bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak yang masih ABG, iya kan? Gitu kan? Begitu dinasihati sama orang tuanya, wah ngambek, terus ngapain? Curhat di Facebook, ya kan? Ngomongnya gimana? Bosan di rumah, ya kan? Rumah seperti neraka. Lebih baik aku hidup bersama dengan teman-teman. Duduh, giliran bener hidup sama teman-teman, paling cuma 1 hari kuatnya, iya kan? Loh, soalnya nggak ada yang nawari makan, nggak ada, ya kan? Bagaimanapun yang namanya anak, kadang-kadang ya itulah anak-anak itu, soalnya kan masih sok-sokan kan ya, apalagi itu anak saya tuh yang Sirel tuh, kalau dimarahin, udah Sirel keluar aja dari rumah, gaya temen nih, mesti kakek nonton sinetron nih, iya, ternyata memang kebanyakan nonton TikTok saudara, bahaya ya. Sirel keluar aja dari rumah ini ngono. Ya toh. Benar. Gak berani jawab dia. Ya. Oke, kita lihat. Saudara tahu rapuhnya generasi ini, saudara. Rapuhnya generasi ini. Kita lihat sejauh apa rapuhnya, saudara. Saudara bisa lihat ya. Di sini ada berita dari Kompas pagi. Tak dibelikan sepeda motor, anak bakar rumah orang tua. Piye jal? Ya kan? Coba. Pendek sekali pola pikirnya. Cuma gara-gara minta sepeda motor gak dibeliin, rumah dibakar. Kalau anak zaman dulu ada yang kayak gini? Belum sampai dibakar, anaknya dibakar. Loh iya saudara, betul nggak? Macem-macem kan gitu ya. Anak sekarang nggak seperti itu saudara. Coba lihat, ini saya katakan, ini ada peran serta dari spirit loh saudara. Ada roh, ya, ada roh yang mencengkeram, yang mau merusak generasi anak-anak zaman sekarang. Makanya kenapa saya perlu bahas ini? Saya kepingin kita sebagai orang tua, supaya kita mawas diri. Jangan sampai anak-anak kita hanyut dalam pola pemikiran seperti ini. Karena ini sangat rawan saudara masuk dalam hidup mereka. Kita lengah sedikit,
yang masuk itu media sosial terhadap mereka, mempengaruhi otak mereka. Yang begini ini karena mereka apa? Mereka hidupnya tidak dekat sama orang tua mereka. Ya. Dan pola pikir orang tua mereka yang salah tadi, yang saya katakan tadi itu. Kesal tidak diberikan untuk beli rokok, pria di Medan habisi ibu kandung. Lagi. Tragis, wanita muda terlilit pinjol, akhiri hidup dengan menabrakan diri di kereta di Kerawang Barat. Coba saudara, gara-gara terlilit pinjol, jadi pikirannya pendek, tidak bisa mengatur emosinya dengan benar. Coba saudara lihat bagaimana setan itu merusak generasi ini. Ini tegur siswa merokok, mata Pak Saharman, seorang guru hancur karena diketapel orang tua siswa. Kini Pak Saharman hanya terbaring lemah di rumah sakit. Piye ini saudara kayak gini? Ya kan? Anaknya ditegur, bapaknya yang nggak terima. Terus yang itu, ya kalau Bapak Menteri tidak turun tangan, biarlah netizen Indonesia yang menghukumnya. Info, sekitar jam 10 pagi tadi di SMK 2 Makassar ada guru kena pukul dari orang tua murid karena tidak terima anaknya dihukum sama itu guru. Jadi dia datang ke sekolah pukul itu guru. Ya, coba kita perhatikan ya. Makanya orang sekarang takut jadi guru. Loh iya, begitu anak didiknya ditegur, orang tuanya yang. Jadi begini saudara, kalau saya perhatikan ya, baik guru maupun siswa ya harus sama-sama benar. Saya juga pernah melihat ada kasus gara-gara ada seorang siswa yang belum bisa bayar SPP. Saudara tahu apa yang diperbuat oleh gurunya? Anaknya disuruh duduk di bawah di lantai. Yang lain kan duduk di kursi. Itu anak disuruh duduk di lantai. Itu namanya apa saudara? Pelecehan harga diri. Mentang-mentang belum mampu bayar SPP, direndahkan. Nah kalau sudah seperti itu, maka orang tua perlu datang ke sekolah, bukan mukul gurunya, bukan, tapi perlu berbicara dengan paling tidak kepala sekolah maupun guru yang bersangkutan. Perlu duduk dan perlu dijelaskan. Begitu. Kalau sampai mendapat perlakuan seperti itu lagi, ya saya pikir berarti sekolah itu tidak sehat. Saudara lebih baik keluar kalau saya seperti itu. Selesai. Cari sekolah yang lain. Nah ini yang terjadi saudara, rapuhnya generasi ini. Kenapa? Karena orang tua sendiri yang membuat anak itu jadi punya mental yang rapuh. Minus etika. Siswa SMP ini bentak guru sampai berani banting buku perkara tak mau dinasehati. Ya kan? Kemudian ini heboh, anak SMK ngamuk dan bentak guru. Lah piye ini saudara? Ya kan? Diseneni karo namanya guru pasti bisa juga nyeneni saudara. Ya namanya mendidik gitu. Kalau salah diingatkan. Iya wajar, saya pikir selama itu masih wajar dan kata-katanya juga masih wajar. Ya kan begini loh saudara, kalau saudara itu menyekolahkan anak saudara, berarti saudara mempercayakan pendidikannya kepada guru yang ada di sekolah, betul enggak? Iya kan? Lah kalau cuma dimarahin selama kata-katanya itu masih wajar loh ya. Loh ya sudah, enggak usah dibela, begitu maksudnya. Enggak usah dibela. Ya memang salah, gitu. Begitu. Saya jadi ingat saudara, waktu saya sekolah SMA, itu masa-masa mau lulus. Dulu itu ada istilahnya Eptanas.
Eptanas ya. Kemudian setelah Eptanas itu ada Epta. Epta ya. Nah sekarang tahu Epta. Kalau anak beauty tahu Epta. Oh pokoknya Epta. Epta kumaha ya. Saya juga lupa apa itu Epta ya. Evaluasi belajar tahap akhir itu Epta. Saya masih ingat saudara. Epta praktek kalau tidak salah waktu. Epta praktek. Epta praktek itu harusnya semua kan namanya ujian kan masuk sekolah ya. Kami itu satu kelas bisa sepakat, yo sesuk dolan nang watu dodol. Yo. Waduh. Wong diblasuk kok bangga saudara ya. Bener lah satu kelas tuh nggak ada yang masuk saudara. Waduh ya gurunya murka saudara ya. Gurunya murka. Akhirnya begini. Pokoknya kalau besok mau ngambil ijazah, orang tua harus datang. Waduh. Saya kan jadi bingung saudara ya. Kenapa saya bingung? Lah saya kan jadi bingungnya begini, lah papiku kan pendeta, anaknya kok bejat kan gitu ya. Wah, iya saya pikir wah mesti tapi papi saya pasti bela saya lah, itu kan. Wah, akhirnya kita pergi saudara, papi saya diundang datang. Wah beneran waktu gurunya di depan papi saya, itu gurunya ngomong, wah gimana ini Jameson ini pak, ini ujian malah nggak masuk begini. Wah, papi saya di depannya guru saya ngomong, iya memang nggak benar ini kalau begini, memang dimarahin saja ini kalau perlu nggak perlu diluluskan. Loh, saya bilang jangan gitu kan ya, gitu. Tapi puji Tuhan saya lulus saudara, mungkin bukan lulus tapi lolos. Ya, oke berikutnya, sebagai orang tua, apa yang harus kita ajarkan pada generasi ini saudara? Satu, ajarkan tentang ketahanan mental dan emosional saudara. Jadi jangan terlalu melindungi anak dari kesulitan. Saya kasih contoh, kalau ada bayi belajar jalan, terus ketika dia mulai jatuh atau nubruk kursi, saya suka perhatikan tuh, orang tuanya begini, oh ini nakal kursi ya, kursi nakal ini, oh soyong ya, nakal ini kursi ya. Tahu enggak, itu memasukkan pikiran di alam bawah sadarnya bahwa dia tidak pernah salah. Bahkan benda mati pun kalau berhadapan sama dia, yang salah siapa? Kursinya. Sadar nggak saudara? Itu salah loh. Ya, lah kursi sebelum anakmu lahir itu kursi sudah ada di situ. Dia tidak pernah berubah dari dulu, sekarang dan selamanya. Lah kalau sampai anak saudara yang jalan terus nubruk, ya, ojo salah ke kursinya, kasih tahu, ndak apa-apa nak, ayo jalan lagi. Mana yang sakit? Oh ini udah cukup begitu. Ndak perlu kasih embel-embel. Kursinya ini ya, gimana nih, tendang lah, dua gitu. Makanya anak jadi selalu punya pikiran apa saudara? Itu bertumbuh dengan punya pikiran, dia harus cari bagaimana caranya orang lain yang salah. Melatih ketahanan mental. Ya. Jangan selalu melindungi anak dari kesulitan. Kalau anak itu nemuin kesulitan, lihat dulu, biarkan dulu, beri dia kesempatan untuk berusaha. Kalau dia jatuh, brek, jangan lari langsung, nggak usah panik. Dia jatuh, brek. Biasanya anak kecil itu kalau jatuh, bayi itu ya, dia nggak langsung nangis saudara. Betul ya? Dia akan lihat saudara, orang tuanya. Betul enggak? Mesti dia begitu loh. Kenapa dia begitu? Tahu enggak? Kenapa dia begitu? Karena dia mau lihat reaksi saudara itu seperti apa. Coba kalau reaksi saudara tenang, dia enggak akan nangis. Tapi kalau reaksi itu, aduh, dia nangis.
Soalnya kenapa? Dia sendiri kaget. Apa? Paham enggak saudara? Wes toh, perhatikan. Kalau saudara yang punya bayi saudara blok jatuh gitu, saudara tenang saja, dia akan lihat saudara tenang, ya dia nggak apa-apa. Betul ya? Seperti itu harusnya. Itu untuk membuat apa? Mentalnya jadi kuat. Ya. Biarkan mereka mengalami kegagalan kecil agar belajar mengatasi masalah sendiri. Saudara, kadangkala kita sebagai orang tua terlalu menuntut anak kita untuk jadi nomor 1 di kelasnya. Ya kan? Ayo. Begitu matematika, biasanya nih, kalau saya dulu begini, kan ada mata pelajaran PMP, Bahasa Indonesia, yang menurut saya itu dulu paling gampang dapat 7-8 itu loh saudara. PMP, Agama, Bahasa Indonesia. Wah, 3 itu biasanya saya nilainya 7-8 gitu. Tapi kalau matematika 5 6, oh prestasi ya. 6 itu, iya ini saya jujur saudara ya. Tapi saya enggak pernah dituntut oleh orang tua saya begini, goblok kamu. Enggak pernah saudara ya, tidak pernah. Yang penting kamu jangan suka nyontek, jangan pernah mencontek ya. Orang tua saya ngajari jangan pernah curang. Kamu enggak mampu enggak apa-apa, berusaha. Kadangkala orang tua itu kebablasan, kepingin anaknya jadi nomor 1. Saya pernah lihat itu ada orang tua kayak gitu, ngajarin anaknya nggak bisa, dikeplak kepalanya. Makan tok, dolan tok bisa, makan tok, dolan tok. Anaknya dikucek-kucek. Ya. Saya kasih tahu, anak saudara, tiap orang itu punya kelebihannya sendiri-sendiri. Amin. Saya sering lihat orang tua itu selalu mengejar supaya anaknya matematika nenek bisa 10. Enggak apa-apa, PMP 6 itu enggak apa-apa, salah. Saya kasih tahu. Ajarkan anak Anda yang utama itu adalah etika dan moral. Ya. Saya kasih tahu. Saudara boleh punya anak yang pinter matematika, tapi kalau moralnya tidak baik, akan jadi apa saudara? Akan jadi apa? Penjahat. Ya. Saya kasih tahu, jangan sampai punya salah persepsi. Ya. Itu. Jadi ajarkan sesuatu yang baik. Berikan mereka kesempatan untuk mengatasi masalah mereka sendiri. Bantu mereka memahami bahwa kegagalan adalah bagian dari pertumbuhan, bukan akhir dari segalanya. Kalau anak saudara itu gagal, jangan ditekan lagi, tapi dimotivasi. Amin. Gagal enggak apa-apa. Gagal berarti saatnya untuk mencoba lagi. Berikan dia kesempatan. Itu. Amin saudara. Ya. Jadi nek gagal ojo diseneni, tapi dimotivasi. Roma pasal 5 ayat 3 sampai 5 dan pasal 5 ayat 3 sampai 5. Dan bukan hanya itu, tetapi kita juga bermegah dalam kesukaran, karena mengetahui bahwa kesukaran itu membuahkan ketabahan, dan ketabahan membuahkan karakter yang teruji, dan karakter yang teruji itu pengharapan, dan pengharapan tidak mempermalukan, karena kasih Elohim telah dicurahkan ke dalam hati kita melalui Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita. Artinya apa? Ajar supaya anak kita itu tekun meskipun dia ada dalam kesukaran. Karena apa? Dengan ketekunan akan menghasilkan karakter yang teruji. Orang yang punya karakter yang teruji, dia akan selalu punya pengharapan, saudara. Dan saya kasih tahu, orang yang menang adalah orang yang tidak pernah putus pengharapan.
Amin saudara. Orang yang mendapat mujizat Tuhan, orang yang mendapat kemenangan, itu karena dia tidak pernah putus asa. Ya, kasih tepuk tangan buat Bapak Yahweh. Ya, saudara mau hidup berkemenangan? Siapa yang mau hidup berkemenangan? Jangan pernah putus asa. Amin. Ya. Kedua, bangun etos kerja yang kuat dan mental fighter. Dorong mereka untuk bekerja keras, bukan hanya mengejar kenyamanan. Beri mereka tantangan yang mendorong kemandirian. Ya, contoh biarkan mereka mencoba bisnis kecil atau pekerjaan paruh waktu untuk belajar tentang usaha dan tanggung jawab. Saudara, meskipun saya seorang anak gembala, ya saya pernah ceritakan, tapi papi saya ngajarin saya, itu cara melayani memang harus dari bawah. Begitu. Jadi saya masih ingat dulu, ya, saya diajarin mobil SMP kelas 3, diajarin nyetir mobil. Saya pikir supaya saya bisa gaya-gayaan. Anak umur segitu kan masih kemelinti-kemelintinya saudara ya. Kemelinti toh? Gitu. Tapi papi saya hanya izinkan saya bawa mobil kalau saya pas jemput anak sekolah minggu sama jemput jemaat. Jadi saya diajarin mobil, tugasnya hanya untuk antar jemput jemaat. Itu terus bertahun-tahun saudara. Tidak hanya itu, di tempat kami juga ada pelayanan seperti K3, cuma namanya bukan K3, nggak ada namanya. Siapa yang mau pelayanan yang bersih-bersih gereja, ayo gitu kan, bersama-sama. Saya diharuskan ikut ngepel, ikut nyapu, semua gitu. Jadi memang saya sendiri merasakan bagaimana melayani di bidang itu gitu. Jadi bukan tiba-tiba saya majreng, saya khotbah di sini, enggak begitu. Saya juga diajari pelayanan, besuk orang, semua saya kerjakan. Begitu. Jadi saya memang diajari begitu saudara. Supaya apa? Supaya saya itu tahu begini loh rasanya orang yang namanya melayani. Ya. Jadi itu salah satu caranya. 2 Timotius pasal 1 ayat 7 mengatakan, sebab Elohim tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, melainkan kuasa dan kasih dan pengendalian diri. Banyak generasi ini yang mengalami kecemasan dan ketidakpastian. Ayat ini mengingatkan bahwa Tuhan memberi kita kekuatan dan keberanian, bukan rasa takut. Saya katakan sekali lagi, bahwa Bapa Yahweh memberikan kita itu keberanian, saudara. Kenapa? Karena kekuatan kita itu muncul kalau kita itu punya keberanian. Ya, makanya Bapak Gembala ngomongin siapa yang takut sama setan. Ya kan? Soalnya orang yang takut sama setan berarti di dalam dirinya nggak ada kekuatan. Paham saudara? Ya, artinya tidak ada energi. Tapi kalau saudara berani, berarti saudara punya energi. Ada kekuatan dalam diri saudara. Dan setan itu pasti takut sama orang yang punya energi. Amin saudara. Ya, dan percayalah karena kita di dalam kita itu ada Roh Kudus, roh yang jauh lebih besar dari segala roh yang ada di dunia ini, berarti kalau kita menghadapi setan pasti menang. Gitu saudara, ya. 3. Bangun karakter tanggung jawab dan kedisiplinan. Beri mereka tugas rumah yang menanamkan rasa tanggung jawab sejak dini. Ajarkan pentingnya kerja keras dan ketekunan, bukan hanya hasil yang instan. Gitu ya. Kolose 3 ayat 23, dan segala apapun yang kamu lakukan, kerjakanlah dengan segenap jiwa seperti kepada Tuhan dan bukan kepada manusia. Ajar anak kita untuk melakukan segala sesuatu dengan penuh tanggung jawab. Ya,
Jangan sampai anak kita itu mau mengerjakan sesuatu karena ada imbalan. Hati-hati saudara. Ya. Jangan sampai kita mengajarkan kepada anak kita untuk dia mau melakukan sesuatu karena mengharap imbalan. Ini adalah cara yang salah. Ya, jadi kalau kita menyuruh anak kita untuk mengerjakan sesuatu, tidak usah kita ngiming-ngimingi. Gitu. Ya, kerjakan saja. Gitu. Perkara saudara nanti mau kasih reward, hadiah, silakan. Tapi tidak perlu dijanjikan. Supaya pikirannya dia itu ketika mengerjakan sesuatu menjadi tulus. Amin saudara? Ya, begitu maksudnya. 4. Kurangi fasilitas yang berlebihan. Jangan selalu memberikan segala yang mereka inginkan tanpa usaha. Ajarkan nilai menabung, kerja keras, dan menghargai apa yang mereka miliki. Ya, saudara, ini pun saya ajarkan kepada anak-anak saya. Kalau kepingin sesuatu, pertama kali yang saya ngomong, berdoa. Begitu. Jadi kalau mereka itu kepingin sesuatu, saya selalu ngomong begini, oh kamu kepingin ini ya? Iya kepingin ini. Ya udah, berdoa ya nak. Gitu. Berdoa ya nak. Saya tekankan kepada mereka bahwa ingat, apa yang papi mami punya itu bukan hasil kerja keras, yang artinya bukan hasil kekuatan papi mami sendiri, tapi itu karena Bapak Yahweh yang berkati papi mami. Jadi kalau kamu minta sesuatu, jangan berharap kepada papi mami secara 100%, nggak boleh. Tapi harus yang pertama kali yang harus diharapkan siapa saudara? Bapak Yahweh. Pinter ini Saria. Ya, harus begitu. Ajar supaya anak kita itu bukan bergantung kepada orang tuanya, tapi bergantung kepada siapa? Bapak Yahweh. Amin. Itu menciptakan mental yang tangguh nanti buat anak kita. Ajarkan manajemen emosi dan stres. Jadi generasi ini lebih rentan terhadap stres dan kecemasan. Ajarkan mereka cara mengelola emosi melalui doa, meditasi, baca kitab suci, atau olahraga. Jangan biarkan anak-anak kita itu terus tenggelam dalam gadget. Itulah sebabnya kenapa saya kasih family link. Begitu. Supaya mereka tidak tenggelam di dalam gadget, ya. Filipi 4 ayat 6 mengatakan, janganlah mengkhawatirkan apapun, sebaliknya biarlah permintaan-permintaanmu diketahui oleh Elohim dalam segala hal, dengan doa dan permohonan disertai ucapan syukur. Yang keenam, ajak untuk berbuat baik untuk Tuhan dan sesama. Ajar anak kita itu saudara untuk mau dan selalu mau berbuat baik. Baik itu kepada Tuhan dan kepada sesama. Artinya ngajarin peduli. Ya, melibatkan mereka dalam kegiatan sosial atau pelayanan, membantu mereka memahami arti pengorbanan dan kerja sama. Begitu saudara. Ya, Galatia pasal 6 ayat 9. Dan kita tidak boleh patah semangat manakala berbuat baik, karena kita akan menuai pada saatnya sendiri jika tidak dilelahkan. Saya selalu mengingatkan kepada anak saya ngomong gini, kalau kamu berbuat baik sama orang lain dan orang lain tidak ngomong terima kasih, tidak usah diharap. Saya bilang, orang lain tidak membalas kebaikanmu, tidak apa-apa. Yang penting kamu sudah berbuat baik. Nanti Tuhan yang akan balas kebaikanmu. Begitu saudara. Ya, sekali lagi ajar anak kita supaya mereka nggak punya pola pikir kalau aku berbuat baik harus ada pamrihnya. Nggak boleh. Amin saudara. Ya, karena generasi stroberi semuanya mengarah ke situ saudara. Itu. 7. Ajarkan anak untuk lebih peduli lingkungan dengan cara berinteraksi dengan orang lain. Dampak teknologi membuat Gen Z atau generasi stroberi ini
Dan generasi berikutnya makin kurang berkomunikasi dengan manusia lain di dunia nyata. Akhirnya mereka sulit bergaul saat bertatap muka, kurang etika dan tidak peduli sekitar. Saudara perhatikan, makanya kalau saudara itu, anak saudara lagi main HP begini, saudara lagi ngobrol, ketika ngomong sama saudara, ketika dia jawabnya sambil main HP, suruh stop HP-nya. Jangan dibiarkan. Ya saudara ya. Jadi kalau saudara lihat anak saudara, jawab saudara, umpama nih, umpama saya kasih contoh saya sama anak saya gitu ya. Dia lagi main HP. Afram sudah makan, umpama Afram sudah makan, sudah. Nah itu jangan dibiarin, jangan dibiarin saudara. Tapi harus segera ditegur, di stop. Tanya lagi, Afram, gitu ya. Sampai dia begini, ya. Nah baru, sudah makan, sudah. Kadang-kadang anak-anak itu sambil begini sambil dongkol saudara. Ya, sudah makan, sudah. Ya kan? Kenapa kok dia dongkol? Lagi main game kalah. Nah, itu kan? Nah, itulah sebabnya saudara ajar anak saudara ketika berkomunikasi tatap matanya. Ajar anak saudara untuk tatap matanya. Saya selalu kalau nasihatin anak saya lagi marah sama anak saya langsung ngomong, lihat matanya papi. Karena begini saudara, kalau orang itu, saya selalu melihat, kalau orang itu memang jujur, dia akan berani ngomong dengan mata itu, melihat ke mata. Tapi kalau ada yang disembunyikan, dia akan bingung, cari, nggak berani. Sampai sini saudara paham ya? Makanya saudara, kalau saudara mau ngomong dengan anak saudara itu melihat kejujurannya, ya, suruh anak saudara tatap mata saudara. Gitu. Menatap mata, melatih menatap mata dengan orang, itu sebenarnya mengajarkan supaya anak itu berbicara dengan orang itu lebih tulus. Begitu maksudnya. Jangan biasakan anak saudara kalau bicara itu sambil begini, jangan. Ya, satu, dia tidak akan belajar bersosialisasi dengan baik dengan orang lain. Ya, dan yang kedua, biasanya kalau sudah seperti itu cenderung lebih ke sebenarnya autisme. Jadi jangan dibiarkan kalau anak saudara seperti itu. Amin saudara. Ya, perhatikan. Ini tugas kita sebagai orang tua loh saudara. Ya, sadarkan mereka kembali bahwa kita hidup di alam nyata. Kalau lagi ngobrol sama orang, biasakan anak saudara jangan biarkan begini. Banyak ini mungkin ada saudara yang lain begitu ya, kumpulan satu keluarga besar. Jangan biasakan anak saudara kalau lagi begini dibiarin. Senggol. Apa? Ya, diingatkan, gitu ya saudara ya. Artinya supaya apa? Supaya sense of humanity-nya, perasaan kemanusiaannya itu peka, muncul, gitu loh saudara. Tapi kalau anak itu dibiarkan begitu, saya yakin dia akan bertumbuh dengan menjadi orang yang tidak peduli dengan orang lain. Dan ini yang memang sekarang sedang terjadi saudara. Generasi ini sedang mengarah ke situ semua. Berbahaya saya katakan, ya. Mendorong ketergantungan kepada Tuhan bukan dunia. Itu ada ayatnya Matius 6 ayat 33, namun carilah lebih dahulu kerajaan Elohim dan kebenarannya, dan semuanya ini akan ditambahkan kepadamu. Jadi di era digital ini banyak anak muda yang lebih mengandalkan opini media sosial atau pencapaian duniawi. Arahkan mereka untuk mencari Tuhan terlebih dahulu dalam setiap keputusan mereka. Kenapa? Karena anak-anak zaman sekarang itu biasanya lebih percaya omongannya orang yang ada di media sosial. Hati-hati. Sekarang ini banyak sekali orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu memberikan quotes-quotes yang menyesatkan. Hati-hati saya katakan. Dan ini menyasar ke anak-anak muda yang mereka nggak ngerti.
Karena mereka belum punya pemahaman, mereka belum punya jati diri, mereka butuh sosok yang menjadi panutan mereka. Nah, siapa yang paling cocok? Yaitu adalah saudara sebagai orang tua. Jangan biarkan mereka mencari figur orang lain selain saudara sebagai orang tua. Amin. Ya. Nah, sedikit lagi saudara ya. Apa pelajaran untuk kita sebagai orang tua? 1, jadilah teladan iman yang hidup. Ya, jangan saudara menyuruh anak saudara berhenti atau tidak merokok kalau saudara sendiri masih merokok. Itu contoh gampangnya. Karena anak tidak akan pernah ngikutin nasihat saudara, yang dia ikutin adalah teladan saudara. Apa yang saudara lakukan itu yang dia ikuti. Ya, jadi teladan. Amsal 22:6, lihat latihlah orang muda sesuai jalan yang sebenarnya. Latihlah. Itu. Maka ketika menjadi tua dia tidak akan menyimpang daripadanya. Dilatih saudara. Ya, jadi sebagai orang tua kita harus menjadi teladan dalam iman, dalam karakter dan ketekunan. Begitu maksudnya. Anak-anak cenderung meniru apa yang mereka lihat daripada sekedar mendengarkan nasihat. Jadi anak itu akan melihat apa yang orang tuanya kerjakan. Itu. Kedua, mendidik dengan kasih, bukan hanya disiplin. Efesus 6 ayat 4, dan para ayah, janganlah kamu membangkitkan amarah pada anak-anakmu, tetapi peliharalah mereka dalam didikan dan nasihat Tuhan. Ya, jadi generasi muda saat ini lebih responsif terhadap pendekatan yang penuh kasih daripada otoriter. Ya, disiplin tetap penting, tapi harus diberikan dengan cara yang membangun, bukan merusak semangat mereka. Ya, contohnya dari kata-kata. Kalau kita menasihati anak-anak kita, jangan sampai keluar kata-kata yang negatif. Goblok, diajari kayak iso-iso, ya kan? Akal kok orang muda-muda, nah itu sudah salah. Ya, tapi dimotivasi. Nah, saya akan tunjukkan perbedaan yang disebut dengan gentle parenting dengan permissive parenting. Ini ada sebuah video, saudara lihat. Saudara lihat, inilah fenomena yang terjadi antara pendidikan yang salah terhadap anak. Yuk. Nah, ini anak kecil, dia lagi marah, tantrum, dan dia di supermarket seperti ini saudara. Tapi mamanya bilang apa? Don't yell at her, jangan marahin dia loh, piye? Anaknya ngerusak barang-barang di supermarket, mamanya membiarkan. Ya saudara, ini ketika ada orang itu sampai ada botol-botol dipecahin saudara. Ada petugas atau orang lain yang berusaha mencegah, bukannya mamanya bilang anaknya, malah orang tuanya balik marah ke siapapun yang berani menghentikan anaknya. Apakah ini salah satu akibat dari gentle parenting? Tanpa basa-basi, yuk kita bahas. Banyak orang tua yang salah paham dengan cara gentle parenting ini. Mereka ingin menerapkan gentle parenting, tapi tanpa sadar mereka malah menerapkan permissive parenting. Dan memang sekilas cara parenting ini tuh tampak sama. Orang tua bersikap lembut pada anaknya, tapi permissive parenting itu tidak menerapkan batasan pada mereka. Dan orang tua cenderung tidak memberikan konsekuensi dan juga disiplin atas tindakan mereka. Nah, hal ini yang membuat anak menjadi kesulitan untuk mengatur emosi dan juga tidak menghormati aturan. Beda dengan gentle parenting yang bersikap lembut tapi tetap tegas pada anak, memberikan kebebasan tapi juga memberikan batasan pada anak di saat yang bersamaan. Jadi jangan sampai keliru dalam menerapkan pola parenting. Batasan dan konsekuensi itu jelas sangat penting dalam menerapkan pola gentle parenting ini. Ya, jadi saudara lihat ya, orang tua zaman sekarang saya lihat banyak yang seperti itu. Jadi mereka nggak sadar, tidak pernah memberikan batasan. Kelihatannya baik ya, oh lembut begitu ya. Salah. Firman Tuhan ngajar supaya tongkat itu tetap ada sebagai teguran. Tongkat ya, tongkat itu Amsal mengatakan tongkat itu sebagai teguran, dan supaya anak itu mengerti batasannya. Gitu. Kita sebagai orang tua memang tidak boleh menyakiti anak-anak kita. Tapi kita sebagai orang tua harus bisa kasih mereka batasan supaya mereka tidak lompat pagar. Karena ketika mereka lompat pagar, yang di luar pagar itu adalah malapetaka.
Ya. Nah, tapi yang terjadi saudara, orang tua pun itu salah dalam memberikan didikan. Jadi bukan gentle parenting, tapi permissive parenting. Artinya apa? Permissive itu tidak ada batasan dan konsekuensi. Harusnya anak seperti itu dicegah dong. Jangan sampai dia melakukan tindakan yang kebablasan. Kalau sudah seperti itu sebenarnya masuk tindakan apa saudara? Kriminal. Karena sudah merusak. Dan itu bisa loh dituntut saudara. Pak, bisa dituntut saudara. Jadi jangan sampai kita itu kebablasan dalam memberikan istilahnya kebebasan buat anak kita. Karena dia nggak ngerti batasannya, yang boleh dan yang tidak boleh itu belum mengerti saudara. Kemudian memberikan ruang untuk bertumbuh. Kolose 3:21, bapak-bapak janganlah membuat gusar anak-anakmu supaya jangan menjadi tawar hati. Saudara, berikan anak-anak kita itu ruang untuk bertumbuh. Artinya apa? Kadang-kadang kita kepingin anak kita itu bertumbuh seperti apa yang kita inginkan. Contoh, seperti umpama ini, saudara kepingin anak saudara jadi dokter. Ya kan, dari kecil didoktrin supaya jadi dokter. Sampai disekolahkan, dipaksa anak itu supaya jadi dokter. Dan banyak sekali case yang terjadi ketika anak itu ngikutin, ujung-ujungnya dia tetap lari karena nggak sesuai dengan panggilan hidupnya. Ya, saudara kalau lihat gambar ini, saudara tahu ini siapa? Wah, pintar saudara. Ya, lagi ngapain ini menurut saudara? Pengesan. Ya, ini memang dari kecil dia, dari umur berapa tahun ya? 2 tahun ya? 2 tahun atau 3 tahun ya? Dia suka begitu. Ya, jadi sudah kelihatan sampai sekarang. Dan kita berikan kesempatan begitu. Ya, karena dia sukanya begitu, ya nanti arahnya pasti ke situ, saudara. Padahal kalau dilihat maminya tidak pernah bengesan, saudara. Masa niru saya? Kan nggak mungkin, ya kan? Sedikit lagi, saudara. Bentengi anak dengan doa, berserah kepada Tuhan dan afirmasikan perkataan positif ke alam bawah sadarnya. Contoh, saudara kepingin anak saudara itu jadi anak yang penurut. Ketika dia tidur, saudara, ketika dia tidur, transferkan energi kasih. Kan pernah diajarin nih sama Bapak Gembala ya. Transferkan energi kasih, katakan, kamu anakku yang taat, kamu anakku yang baik, kamu pintar, kamu berhikmat, kamu bijaksana. Saat dia tidur, kata-kata itu akan masuk ke alam bawah sadarnya. Dan saudara akan melihat sama seperti ketika saudara menyiramkan air ke atas tanaman saudara. Ketika saudara menyiram air ke atas tanaman, apakah serta-merta saat itu tanaman itu langsung mengeluarkan buah? Enggak. Tapi saudara juga tidak pernah tahu, mungkin ketika saudara siram air, saat itu juga akarnya semakin panjang. Betul kan? Karena saudara nggak pernah tahu. Betul ya? Sama seperti itu. Ya. Jadi sebagai orang tua, kita tidak bisa mengendalikan segalanya. Yang bisa kita lakukan adalah mendidik mereka sebaik mungkin, lalu menyerahkan mereka dalam doa agar Tuhan membimbing dan menjaga mereka dengan pendekatan yang seimbang antara kasih, disiplin, dan iman. Kita sebagai orang tua bisa membantu generasi ini menjadi pribadi yang kuat dalam Tuhan, bukan hanya tangguh menghadapi dunia, tetapi juga tetap berpegang teguh pada kebenaran firman Elohim. Amin buat firman Tuhan. Haleluya. Ya, mari sama-sama kita tutup dalam doa Tuhan. Terima kasih Bapak Yahweh, pagi hari ini Tuhan, selesai sudah kami belajar tentang generasi stroberi Bapak. Tuhan, Engkau ajar kami sebagai orang tua, sehingga kami bisa Tuhan mendidik anak-anak kami lebih dekat lagi kepada Bapak Yahweh.
Terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu, berkati seluruh jemaat-Mu Bapa. Terima kasih Bapa Yahweh, dalam nama Adonai Yeshua HaMasiah kami mengucap syukur dan berdoa. Sama-sama kita berkata amin. Baik saudara, pengumuman. Baik, kita akan mendengarkan pengumuman. Shalom, berjumpa kembali dalam Aleph Tau Update News. Berikut kami sampaikan pengumuman minggu ini. Halo adik-adik hebat, sudah siap menunjukkan bakat luar biasamu untuk memuliakan nama Bapa Yahweh? Inilah saatnya kalian bersinar di talent show divisi ibadah anak Keilat Aleph Tau Magelang yang diadakan pada hari Jumat 6 Juni 2025 pukul 9 pagi di Keilat Aleph Tau Magelang dengan tema Generation of Light. Acara ini terbuka untuk semua anak-anak di Keilat Aleph Tau Magelang dan seluruh Keilat Pengagung Yahweh wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta. Setiap Keilat diharapkan mengirimkan satu grup perwakilan beranggotakan 2-10 anak usia 2-15 tahun untuk menampilkan talentanya dalam pilihan kategori modern dance, musik, dan bernyanyi menggunakan tema yang telah ditentukan dengan durasi maksimal 7 menit. Jangan sampai ketinggalan ya, karena pendaftaran sudah dibuka dan akan ditutup pada tanggal 15 Maret 2025. Akan ada hadiah menarik berupa uang tunai, trofi, dan piagam penghargaan yang sudah menanti para pemenang. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi panitia di nomor berikut ini. Dalam rangka menyambut perayaan Purim, akan diadakan aksi sosial donor darah pada hari Minggu 9 Maret 2025 pukul 9 pagi di Keilat. Hadirilah perayaan Purim yang akan diadakan pada hari Kamis 13 Maret 2025 pukul 6 sore dengan tema Tahun Kebebasan. Ibadah Rabu digabung Kamis. Mengundang kaum pria untuk hadir dalam ibadah Men's Club pada hari Selasa 4 Maret 2025 pukul 6 sore di Keilat. Bagi kamu yang berjiwa muda, yuk datang dalam ibadah youth yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 5:30 sore di Keilat. Mari bersama-sama memuji dan memuliakan Bapa Yahweh dengan penuh semangat. Keluarga besar Keilat Aleph Tau mengucapkan Yom Holedet Sameach bagi Bapak, Ibu, Saudara yang berulang tahun di bulan ini. Biarlah berkat, kelimpahan, kesehatan, dan sukacita selalu melingkupi kehidupan saudara. Demikian pengumuman minggu ini. Sampai jumpa di Aleph Tau Update News selanjutnya. Bapa Yahweh memberkati. Itu pengumumannya saudara, dan seperti biasa bahwa pada minggu-minggu pertama kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan ya. Saudara nanti bisa memberikannya di belakang. Dan bagi saudara yang di bulan Maret ini berulang tahun, saudara bisa maju ke depan dan nanti kita akan sama-sama berdoa bagi saudara ya. Baik saudara, itu pengumumannya. Saya undang saudara bisa bangkit berdiri dan kita akan tutup ibadah kita pagi hari ini dengan kita akan menerima birkat Kohanim. Haleluya. Terima kasih Bapak Yahweh pada pagi hari ini Tuhan. Selesai sudah ibadah pagi hari ini. Biarlah ibadah kami pada pagi hari ini boleh menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Dan sebelum kami pulang kami juga teringat Tuhan untuk saudara-saudara kami yang saat ini mereka berulang tahun. Bapak Yahweh, kami bersyukur karena Engkau memberikan kemurahan penambahan umur untuk mereka Bapa. Oleh sebab itu Bapak Yahweh, dari tempat ini Tuhan, saya menumpangkan tangan atas mereka ya Bapa. Saya berdoa atas kehidupan mereka Tuhan, diberkatilah seluruh mempelai-Mu Tuhan yang saat ini mereka berulang tahun. Tuhan memberikan kado yang terindah dalam hidup mereka. Tuhan memberkati yang menjadi visi dan impian mereka Bapak Yahweh. Kami percaya Tuhan saat ini berkat kesehatan, kekuatan dan umur panjang melimpah atas hidup mereka Bapak Yahweh.
Terima kasih Tuhan, dan juga untuk seluruh jemaat-Mu Tuhan yang ada di tempat ini. Bapa Yahweh juga memberkati apa yang menjadi pergumulan doa mereka. Tuhan menjawabnya dengan sempurna. Terima kasih Tuhan, kami percaya saat ini kami semua pulang dengan membawa berkat daripada Bapa Yahweh. Sebab hanya berkat Bapa Yahweh yang menjadikan kami kaya dan diberkati. Terima kasih Bapa Yahweh. Oleh sebab itu saudara, sebelum engkau pulang, angkat kedua belah tangan saudara dan terimalah berkat daripada Bapa Yahweh. Yevareka Yahweh wa yismirecha. Yair Yahweh panau elecha wikunecha. Yesa Yahweh panau elecha wa yashem lecha shalom. Baru kata Bairu, faru kata Besade, diberkati langkau di kota dan diberkati langkau di ladang. Baru Britbeneka ufri atmaka ufri fanteka, Shekarala peka westerot seneka, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah hasil bumimu, hasil ternakmu, anak-anak lembumu, dan anak-anak dombamu. Baru tanah kau misarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Baru kata Beboeka ufaruk atabot seteka, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Baru kata Yahweh Eloheinu meleka olam, Beshem Yeshua Mashiach, Beruah Kodes Kile Olam Faed. Kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapa Yahweh yang Maha Kuasa. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Alef Tau Magelang. Doa saya Bapak Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap sedialah sebagai mempelai Hamasiah untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita yaitu Adonai Yeshua Hamasiah di awan-awan yang permai. Amen lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali.